Apabila di sini nabraknya itu terlalu parah, itu akan mengakibatkan nilai homogen yang ada di ruang crankcase atau kalter ini terlalu besar, dan akibatnya pengkabutan yang sudah dikabutkan melalui karburasi masuk membran dan masuk ke kompresi primer ini akan berubah kembali menjadi cairan dan akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YD Official Speed 26. Oke, untuk sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan like di video saya sebelumnya. Dan untuk kalian yang belum like dan subscribe, silahkan kalian subscribe video ini dan aktifkan juga tombol loncengnya, setidaknya supaya saya bisa lebih semangat lagi buat kontennya dan semangat lagi memberikan tips dan trik mengenai seputaran mesin 2 tak. Untuk kesempatan kali ini saya akan sambung video saya yang kemarin yang mengenai kencang itu nggak harus pakai exhaust yang tinggi, dan kencang itu nggak harus main ekstrim di blok Yamaha Advance ZR. Untuk kali ini yang saya akan bahas itu bagaimana cara untuk menata di ruang crankcase ini. Seperti yang kita ketahui, di mesin 2 tak itu ada dua buah kompresi, antara lain kompresi primer dan kompresi sekunder, dan salah satunya itu ada di crankcase mesin Yamaha Advance ZR. Dan seperti apa penjelasan saya, ikuti terus dan jangan skip-skip, karena ini video untuk kita belajar bareng. Kalian yang nggak skip-skip, insya Allah kalian akan paham dan tidak akan terlalu susah dalam mengaplikasikan tips dan trik dari channel ini. Seperti apa? Kita langsung saja ke inti dari pembahasan video kali ini. Oke, di depan kita sekarang sudah ada sebuah crankcase dari Yamaha Advance ZR. Untuk konten kali ini kita akan mengulas mengenai bagaimana cara untuk memadatkan kompresi primer di bagian crankcase Advance ZR. Kenapa kok kompresi primer di bagian Advance ZR perlu dipadatkan, dan apakah ini penting untuk mesin 2 tak? Jawabannya tergantung modifikasi pada mesin tersebut. Apakah dia sudah dilakukan porting apa belum? Kalau misal dia belum dilakukan porting, maka kita tidak perlu memadatkan kompresi di bagian primer. Tapi apabila dia sudah melewati prosesan tahap porting, dia wajib mengembalikan kompresi primer minimal pulih seperti bawaan pabriknya. Jadi penyebab dari menurunnya kompresi primer ini itu biasanya terjadi setelah kita porting. Setelah kita memporting silinder blok, maka secara tidak kita sadari itu akan berimbas kepada penurunannya kompresi di bagian primer, atau biasa disebut kompresi bawah. Imbas dari penurunannya kompresi ini, mesin saat bekerja di RPM atas dia akan kedodoran atau kekurangan suplai bahan bakar. Loh, kok bisa terjadi? Kenapa kok bisa kekurangan bahan bakar? Karena apabila kompresi primer ini melemah, maka gas speed pun dia akan turun. Jadi aliran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar atau combustion chamber dia akan mengalami keterlambatan. Terus bagaimana cara untuk mengembalikan? Untuk mengembalikan kompresi primer itu ada dua opsi. Yang satu dengan cara menambal di bagian truk as atau bandul di Advance ZR, dan yang lebih efisien lagi atau bahasa gampangnya dibilang lebih murah lagi, murah dan hemat waktu, itu bisa kita melakukan pengeleman di bagian crankcase. Nah, untuk menambal crankcase seperti yang ada di video ini itu tidak sembarang kita melakukan penambalan.
Setelah kita melakukan penambalan, otomatis dia akan jalur bahan bakarnya dia itu akan tertutup. Maka dari itu kita juga perlu mendesain ulang crankcase, didesain ulang supaya jalur bahan bakar itu tidak terhambat. Karena di mesin 2 tak flow bahan bakar itu sangat diperlukan atau sangat berperan penting. Dan oleh sebab itu, sebelum kita melakukan pemortingan atau mau di mailing dan sebagainya, kita harus melakukan mal. Cara ngemalnya seperti ini. Kita ambil silinder blok yang mau dipasang di sepeda motor kita, misal. Kita tempatkan posisinya seperti ini. Kita tempatkan posisinya seperti ini. Terus kita lihat. Lah, saat diposisikan seperti ini, pastikan sebelah sini itu tidak nabrak di daging silinder blok. Apabila di sini nabraknya itu terlalu parah, itu akan mengakibatkan nilai homogen yang ada di ruang crankcase atau coulter ini terlalu besar, dan akibatnya pengkabutan yang sudah dikabutkan melalui karburasi masuk membran dan masuk ke kompresi primer ini akan berubah kembali menjadi cairan dan akan turun ke dinding-dinding silinder blok. Makanya di sini diperlukan kepresisian dalam melakukan penataan ruang crankcase. Paham ya, Mas? Jadi dalam melakukan penataan crankcase, yang perlu kita pertama benahi adalah dilakukannya pembelahan pada crankcase tersebut dan diarahkannya bahan bakar sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Itu setelah kita melakukan pengeleman, pastikan tidak ada yang nabrak. Untuk berikutnya, setelah kita melakukan pemortingan di bagian sini, kita bentuk lagi arah dari membran sini. Biasanya saat kita melakukan pengeleman kan di sini ada peninggian permukaan. Nah, saat terjadi peninggian permukaan ini juga dampaknya tidak baik. Nanti bahan bakar yang masuk akan terhalang dan akan ikut terputar oleh kruk as yang mengakibatkan bahan bakar tersebut menjadi cairan kembali, bukan kabut ya, berubah jadi cairan. Itu sebabnya sering kita menjumpai motor RPM atasnya itu meredet, nggak mau teriak. Jadi kalau di gas itu seakan-akan limit, itu disebabkan nilai homogen yang terlalu tinggi. Bisa dipahami ya, Mas? Dan selanjutnya untuk membuat cowaan atau alur bahan bakar yang masuk di crankcase ini, kita cukup melebarkan sebesar 13 mm. Kita cukup melebarkan sebesar 13 mm. Fokus, oke, 13 mm. Untuk kedalamannya itu hanya sekitar 2,5 mm. Untuk kedalaman di crankcase ini
itu jangan kita bikin rata, tapi dari sini dalam ke sini ke sini ke sini ke sini lebih landai. Jadi yang dalam sebelah sini, yang sini enggak. Jadi titik terdalam itu kisaran ada di 3 mili. Untuk berikutnya, dalam melakukan penambalan, apabila mesin ini masih diperuntukkan untuk harian, jangan terlalu tebal seperti apa yang ada di depan kita ini. Kalau crankcase ini itu dipakai buat kompetisi. Ini 116 standar. Jadi memang untuk diperuntukkan kompetisi. Apabila mau dipakai buat harian, ketebalannya dari sini itu cukup segini saja. Cukup segini sudah cukup. Ini sekitar di 7 mm. Diukur dari sini sampai sini itu 7 mm. Nanti disesuaikan sama silinder blok masing-masing. Paham gak, Mas? Oke. Untuk crankcase kalau bisa dipertahankan bentuk kulit jeruknya ini, Mas. Jangan dibikin licin. Karena kalau menurut pengalaman saya, apabila ini terlalu licin, itu mesinnya karakternya jadi panas. Jadi lebih baik dibersihkan saja, biarkan kulit jeruknya masih tetap ada. Oke, saya rasa sudah jelas penjelasan singkat mengenai cara penataan pada crankcase Yamaha F1 ZR. Kita sambung lagi, kita bahas tentang modifikasi red valve atau membran pada Yamaha F1 ZR. Untuk modifikasi membran sendiri itu bisa dibilang cukup sederhana ya. Kita tinggal melakukan pemotongan pada stopper membran. Stopper membrannya ini kita potong, kita sisakan sebesar, bentar, kita sigmat dulu. Ini tinggal 33 mm. Nanti ketemunya di 33 mm. Tujuan dari pemotongan ini itu supaya nanti saat kita melakukan bukaan itu lebih banyak. Efek dari bukaan membran yang lebih banyak itu power bawahnya itu akan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Lah, kenapa kok ini perlu dipotong? Apabila ini tidak dipotong, nanti stoppernya ini akan nubruk ke daun kerkasnya, Mas. Nah, kalau dipotong kan jadi seperti ini. Dia tidak nubruk, masih ada selisih antara 1 sampai 2 mili. Kalau nggak dipotong, ini nanti sampai ke daun kerkas. Saya kira cukup segini dulu. Nanti di lain kesempatan, lain video, saya akan bahas bagaimana cara mengaplikasikan piston RXS kepada mesin Yamaha F1 ZR supaya ganjelannya sebelah sini, packingnya belakang ini tidak banyak. Nanti akan saya berikan tip dan tanpa bubut di bagian ujung piston. Oke, cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.